ومولانا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Saudaraku para jamaah ikhwan fillah yang berbahagia, alhamdulillah malam hari ini kembali kita semuanya hadir di majlis yang penuh barokah ini untuk bersama-sama tafaquh fiddin, melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Jam'i Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidz Ahmad Ibnu Ali bin Nasr Al-Asqalani. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala jaga iman dan Islam kita. Allah beri kita ilmu yang bermanfaat dan barokah. Allah jaga kesehatan kita, mudah-mudahan yang sakit Allah segera sembuhkan dan diberikan kesehatan kembali, sehat walafiat, sehat selamat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita semuanya tetap istiqomah dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikut setianya. Para jamaah yang berbahagia, sebelum kita ngaji, kita awali lebih dahulu dengan baca surah Al-Fatihah. Wabil khusus untuk penyusun kitab ini yaitu Al-Imam Al-Hafidz Ahmad Ibnu Ali bin Najjar Al-Asqalani. Annallahu yu'li darajati fil jannah yu'idu alaina bisrarihi wa anwarihi wa alamihi wa barakatihi fid din wa dunya wal akhirah. Kemudian Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita dan juga semua guru-guru kita semuanya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fanhum. Dan juga Al-Fatihah buat yang sakit, mudah-mudahan Allah segera sembuhkan. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan membahas tentang babul qismah, babul qasam bainaz zawjani. Jadi bab tentang qasama yaqsimu, membagi, menggilir di antaranya istri-istri. Aduh. Ini ngaji kita itu ngaji punya istri banyak, Pak. Kalau sudah punya istri banyak, gimana cara gilirnya? Kayaknya bapak-bapak ini pada tertarik ini. Cuma masalahnya pada takut. Berani berkeinginan, nggak berani melakukan. Dan nikah sampai 4 itu boleh. Kalau lebih dari 4 itu haram. Ya. Dalam Al-Quran surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Ini ayat sebenarnya terkait dengan merawat anak yatim, Pak. Ada yang anak yatim piatu, enggak terurus, perempuan, punya harta, bapak ibunya udah meninggal. Ini kan repot ini. Lah diurus, kalau ngurus anak yatim perempuan, perempuannya ada banyak anak yatimnya. Nah, ini gimana ini? Di situ kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa atul yatama amwalahum, berikan kepada orang yatim itu harta-harta mereka. Jadi ketika orang tuanya meninggal dunia, ada harta warisannya itu milik anak yatim, berikan kepada mereka. Wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib, jangan menukar harta yang halal dengan harta yang haram. Artinya
nggak boleh mendolimi mereka, harta mereka diambil. Kemudian diganti dengan harta yang haram, hasil korupsi, hasil apa gitu, nggak boleh, haram itu. Wala takulu amwalahum ila amwalikum, tidak boleh mencampur adukan harta kalian dengan harta mereka, sehingga dengan campur aduk harta mereka diambil. Harta mereka anak yatim yang diamanahkan kepada kita ternyata terzolimi, terambil, dimakan. Karena innahu kana huban kabira, itu adalah dosa besar. Maka ayat berikutnya, fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, kalau enggak bisa adil, berbuat adil terhadap anak-anak yatim, fangkihu ma tabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba. Itu anak-anak yatim itu nikahi aja. Kalau perlu, kalau khawatir Pak, nikahi anak yatim kan, anak yatim umurnya sampai berapa Pak? Disebut anak yatim umur berapa itu? Nah, kalau ibunya masih ada, nikahi ibunya. Ya, kalau ibunya masih ada, nikahi ibunya. Sehingga merawat anak yatim dengan cara merawat ibunya. Gitu. Ada janda sekitar bapak, kasihan amat itu anak yatim, nikahi ibunya. Nah ternyata, aduh, mendingan anaknya udah gede-gede. Anaknya dinikahi, boleh. Yang penting ibunya jangan dinikahi. Ibunya dinikahi, anaknya tidak boleh dinikahi. Pilih salah satu. Sono janda, sono janda, sono janda. Anaknya yatim, anak yatim, anak yatim. Ini janda kasihan amat itu ngurusin anak yatim. Itu anak yatimnya banyak. Ini aduh, berat amat itu. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Nikahilah yang kalian inginkan, yang kalian sukai dari perempuan tadi itu. Mau ibunya, mau anaknya yang perempuan tadi, tetangga, tangga sono, tangga sono. Loh, orang-orang pada berjihad Pak. Yang laki-lakinya kan perang tanding, ada yang wafat. Istrinya jadi janda, anaknya jadi ya yatim. Sehingga ya wajar kanan kiri janda yatim banyak. Nikahi mereka. Boleh 2, masna, wa thulatha boleh 3, wa ruba boleh 4. Di antara orang-orang yang gentle Pak, itu orang Madura. Itu bisa nikah sekaligus 4 itu. Iya ya, ada ya gitu berita. Ada begitu. Ada yang sekaligus 3, 2. Kalau Bapak boro-boro Pak ya, nggak berani kita mah. Udah 1 saja. Kata Allah, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau takut kalian nggak bisa berbuat adil, 1 saja cukup, gak bakalan habis. Itu artinya apa Pak? Boleh orang itu menikah sampai 2, 3, 4, boleh. Tapi syaratnya harus adil. Adil ini yang repot Pak. Kalau menikahi 2, 3, 4 itu bisa saja. Bisa melalui modus Pak. Apa itu? Supaya nggak ketahuan sama istri nikahnya siri. Gitu. Nah pertanyaannya, yang satu nikah resmi, yang satu siri, dia sih mau? Iya mau. Cuma kan satunya resmi tercatat, terlindungi oleh negara, satunya siri tidak tercatat oleh negara, hanya sah secara agama. Kira-kira dari sisi itu adil nggak Pak? Nggak adil kan? Nggak adil. Karena apa nggak adil Pak? Orang yang berbuat tadi mati, meninggal dunia, kan dua-duanya sama-sama istri sah Pak. Tapi bedanya ini terlindungi negara, yang ini nggak terlindungi negara. Ternyata istri pertama nggak tahu bahwa
suaminya sudah menikah lagi. Begitu suaminya meninggal, harta bendanya itu bisa jadi Pak, istri pertama punya anak laki, itu ngambil semuanya buat mereka. Oh, kami punya anak laki-laki, sehingga istrinya 1/8, yang lainnya sisanya buat anak laki-laki, selesai. Lah, sementara yang ini dia juga sudah dinikahi sama yang tadi itu, tapi siri, kemudian punya anak. Tapi kan karena nggak terlindungi negara, KTP-nya gimana Pak? Kakaknya ada nggak? Nggak ada kakak, nggak tercatat ya kakaknya masuk ke situ, betul nggak? Nah, maka karena itu kan sah istrinya, jadi istri sah secara agama, dan itu melahirkan anak, anaknya juga sah sebagai anak dia, anak beneran karena nikah, ya kan? Tapi nggak tercatat, hartanya diambil ke sono semua karena merasa istri dapat 1/8 karena punya anak, kemudian anak laki-lakinya asobah, sisa semuanya untuk anak laki-laki. Habis. Lah giliran yang di sini, ini juga termasuk anak, punya hak. Istrinya punya hak. Kalau punya 2 istri, punya anak, maka 1/8 itu dibagi berdua, 2 istri. Sisanya buat anak, anaknya ini punya anak, sono punya anak, tinggal dibagi, anak sono laki, anak sini laki, dibagi 2, kan begitu. Ternyata enggak, di sono enggak tahu bahwa ini punya istri dan anak. Akhirnya istri pertama kan tahu harta suaminya ini. Lah istri kedua tahunya hanya remeng-remeng gitu kan. Lah yang siri itu remeng-remeng kan. Nah, akhirnya begitu orangnya wafat, diambil alih semuanya. Nah, ini enggak dapat apa-apa. Padahal secara agama, secara hukum mereka juga punya hak. Tapi ketika nuntut di pengadilan, mana buktinya ente sudah menikah? Mana kartu nikahnya? Enggak ada. Lah terus ngaku dari mana itu? Akhirnya jadi bertele-tele Pak. Ada apa namanya itu? Dites secara DNA ya. Tes DNA segala. Wah, ribet itu ntar. Nah, itu jadi masalah, Pak. Itu artinya fangkihu ma balakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba. Jadi nikahilah 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau takut nggak adil itu cukup 1 saja. Itu artinya kalau 1 nikahnya itu resmi dengan dicatatkan dengan KUA, yang satunya siri, itu dari sisi situ saja memulainya sudah tidak adil. Kalau sudah tidak adil, kira-kira gimana Pak? Masalah itu. Maka nanti ada hadisnya Pak, bagaimana ketika memperlakukan 2 istri dengan cara tidak adil. Repot ini. Ini kayaknya kalau ngaji begini Pak, kira-kira Bapak yang sudah punya niatan itu ada si janda ini sudah lirak-lirik, kayaknya nggak jadi ini. Raja mundur. Repot. Sahabat Ibnu Umar, kalau nggak salah sahabat Ibnu Umar itu mengatakan, khairu ummati khairul ummah, sebaik-baik umat Nabi Muhammad. Khairukum, sebaik-baik kalian itu adalah aktsarukum nisaan, paling banyak istrinya. Itu kata sahabat tadi itu, sahabat Abdullah ibnu Umar. Beliau mengatakan begitu, sebaik-baik umat Nabi Muhammad, sebaik-baik kalian itu adalah yang paling banyak istrinya. Maka perbanyaklah istri. Tapi ingat, adil bisa enggak? Aduh, jadi buruh, gaji UMR aja naiknya susah amat sampai demo-demo. Mau nikah lagi, mau dikasih makan apa mereka ya? Udahlah 1 aja udah.
Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau takut nggak adil, kalau tak termasuk nggak adil itu Pak, punya anak kemudian di sono nikah lagi punya anak tapi ditelantarkan, itu nggak adil juga. Ya, termasuk nggak dikasih pendidikan, itu nggak adil juga, zalim terhadap anak. Termasuk begini, gara-gara senang sama si itu, akhirnya nikah lagi. Begitu nikah lagi, dia lebih condongnya kepada yang sono, ya kan? Anaknya diterlantarkan. Akhirnya sang istri pertama ngamuk, minta cerai. Begitu minta cerai, udah anak yang ini Pak akhirnya ditinggal. Kalau istri mantan istri ditinggal, no problem karena memang sudah mantan, ya kan? Nggak dikasih nafkah, ya memang sudah mantan, selesai urusan. Tapi namanya anak kandung itu nggak ada, itu anak mantan itu Pak. Itu meskipun sudah cerai dengan ibunya, itu anaknya itu tetap anak kandung dia. Kalau perempuan yang nikahin siapa walinya? Ya dia itu bapaknya itu. Tapi kadang-kadang gara-gara begitu Pak, senang sama dia, ini ditinggal. Anaknya juga ikut ditinggal. Akhirnya anaknya telantar, pendidikannya nggak jelas. Nah, ini nih zalim bapaknya itu. Jadi nggak karu-karuan itu. Niatnya ngikutin sunnah tapi ternyata melanggar sunnah itu. Nikah 2, 3, 4 itu sunnah bukan Pak? Hah? Sunnah dari sisi apa dulu? Kalau sunnah dari sisi ajaran memang diajarkan, diperbolehkan. Iya, itu sunnah. Artinya syariat membolehkan. Tapi dari sisi sunnah itu dianjurkan. Dianjurkan apa enggak? Perintah. Apakah setiap perintah itu mesti artinya ayo kerjakan? Wa idza halaltum, apabila kalian sudah tahallul, fastaudu, silahkanlah kalian berburu. Apakah berburu itu wajib, dianjurkan setelah tahallul? Enggak, itu hanya perintah yang artinya boleh. Kalau mau berburu silahkan, kalau enggak ya enggak usah. Yang penting sudah tahallul duluan, kan begitu. Boleh enggak? Betul loh. Iya, artinya apa? Itu hanya perintah yang menyebutkan boleh. Fankihu itu pada dasarnya perintah menikah. Menikahnya berapa? Masna boleh 2, sulasa boleh 3, waruba boleh 4, ya kan? Jadi nikahnya itu perintah, masnanya boleh, sulasa boleh, waruba juga boleh. Kalau nggak sanggup, satu saja nikahnya. Jadi fangkihunya nyambungnya fawahidatan itu. Artinya apa? Nikahnya itu anjuran, perintah. Tapi 2, 3, 4 tergantung keadaan bapak-bapak sekalian. Sanggup enggak? Kalau enggak sanggup, jangan maksain. Ya. Kalau enggak sanggup, jangan maksain. Lu Nabi aja bisa kok, boleh nikah lebih dari 4 malah, dan beliau melakukan semuanya. Oke. Kalau itu menjadi dasar bahwa nikah lebih dari 1 itu anjuran. Tetapi pertanyaannya, Rasulullah punya putri. Ketika Rasulullah putrinya di madu, kira-kira Rasulullah rela enggak? Hah? Itu artinya menikah itu bukan hanya sekedar boleh tidak boleh, ya kan? Tetapi di situ ada unsur perasaan. Jadi menikah lebih dari 1 itu ada terkait dengan perasaan juga. Lah kalau perasaannya ancur-ancuran mau dipaksakan nikah, udah mau punya rencana nikahin sang janda sebelah, ternyata istrinya ngamuk-ngamuk, pingsan-pingsan di jalan. Ketemu lagi si janda itu pingsan di jalan. Lah itu mau diterusin Pak? Kalau dipaksa diterusin, wah ini bubar Pak, mesti nggak kuat. Wah mendingan cerai sekalian. Lah ini sunnahnya yang mana? Ya kan? Kalau nggak ada efek nambah takwa, nambah kebaikan, jangan. Tapi kalau nambah 2, tambah semangat jihadnya, semangat memberikan
Kafilul yatamanya semangatnya lebih banyak. Istri yang pertama itu juga kasihan ngelihat si janda itu ngurusin anak-anaknya banyak. Sementara memang suaminya mampu untuk itu. Udah mas, daripada ini kasihan itu ibunya nggak dinikahin aja. Kamu ngomong begitu bener? Iya mas, kasihan dia. Udah sekalian aja. Kan kita jadi ngurusin yatim itu. Kata Nabi, anak wakafilul yatama hakata ini. Saya ini dengan orang yang ngurusin anak yatim seperti ini. Ya, daripada ngurusin anak yatim tanggung. Ya kan? Nikahin aja sekalian jandanya, ibunya. Sehingga sekalian ngurusin yatimnya, itu pahalanya tambah banyak itu. Ya. Kalau istrinya kok ngomong begitu dan memang mampu, kerjakan. Itu sunnah. Itu dianjurkan. Tapi kalau nggak sanggup, fawahidatan. Udahlah cukup satu aja. Satu aja pusing pak. Aduh, udah istrinya ngomel mulu. Gajinya sekian koma, begitu tanggal sekian udah koma gitu. Aduh, repot dah. Udah cukup satu aja. Nah, cuma kalau kebetulan ternyata bapak ternyata sudah punya istri 2, 3, 4. Mau nambah lagi. Jangan. Tapi kan mau udah seneng sama dia. Oh, satu harus dicerai. Ini. Oh, oh, iya, iya, iya. Makanya konteks asbabul wurud itu harus tahu, memahami hadis itu harus tahu asbabul wurudnya apa. Itu kan. Kemudian sehingga ketemu kenapa Nabi berdiri, kenapa Rasulullah melarang. Melarang minum berdiri, mengapa beliau juga malah justru melakukan minum berdiri. Nah, sehingga teks itu enggak kemudian jadi bertentangan dan ahli usul fikih itu punya kaidah. Kalau ada sesuatu yang Rasulullah melarang dan Rasulullah melakukan, itu artinya hukum. Itu, ya kan? Iya, anjurannya tidak boleh, tapi diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Begitu, ya kan? Itu maknanya begitu. Ya kayak tadi itu, orang lagi dalam keadaan ikhram nggak boleh berburu, ya kan? Tapi ketika sudah tahallul, fa idza halaltum fastodu. Nah, kalau sudah tahallul, silahkan berburu. Perintah berburu itu kan ada latar belakang larangan untuk berburu ketika ketika ikhram. Begitu selesai tahallul sudah halal, fastodu silahkan berburu. Sehingga larangannya itu bukan perintah itu bukan wajib, bukan pula anjuran, tetapi boleh. Itu ada teori-teori seperti itu. Ulama menyusunnya dalam usul fikih seperti itu. Jadi ada perintah yang menunjukkan wajib, ada perintah yang menunjukkan sunnah, ada perintah yang menunjukkan boleh, sekedar boleh. Itu tergantung eh, ilatnya masing-masing, gitu, ya kan. Nah, para jamaah yang berbahagia, seandainya bapak-bapak sudah kadung punya istri 2, 3, 4, nggak usah nambah lagi. Bagaimana? Nah, kita mencontoh
bagaimana sifat adilnya Rasulullah. Rasulullah sebenarnya diperbolehkan Pak untuk tidak benar-benar adil ya. Meskipun prakteknya Rasulullah itu betul-betul ya berusaha untuk seadil-adilnya gitu. Tetapi ada ada peluang sebenarnya dalam Al-Qur'an itu. Ya, turji man tasya'u minhunna. Ya kan? Itu ayat itu memberikan kelonggaran pada Rasulullah kalau mau ditangguhkan bagian salah satunya silakan nggak apa-apa. Kalau kemudian pada saat itu beliau menghendaki yang lainnya, itu juga nggak masalah. Wong Nabi kok, ya kan? Itu sebenarnya boleh. Tapi Nabi tetap mengajarkan bagaimana sifat adil itu dilakukan. Meskipun tentu nggak bakalan adilnya betul-betul adil, maksimal itu nggak mungkin. Artinya kemampuan untuk melakukan perbuatan adil, membagi antar istri itu tentu sesuai dengan kemampuannya. Nah, para jamaah yang berbahagia karenanya hadis pertama ini diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau bercerita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yuksimu membagi bainan nisaihi, menggilir antara istri-istrinya, fayadilu, dan beliau adil dalam membaginya. Betul-betul adil, Pak. Ya. Hari apa, hari apa, hari apa, hari apa, itu sudah ditentukan semuanya. Kalau 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 nengokin itu setiap hari nengok, Pak. Nengok sini, nengok sini, nengok sini, nengok sini, nengok sini. Tapi malamnya gilirannya kemana? Itu seperti itu. Dan beliau berusaha seadil mungkin. Kalau bapak kayaknya lihat-lihat wajah-wajah bapak nggak ada yang mampu, Pak. Aduh, repot. Aduh. Makanya wayakulu, dan Rasulullah berdoa, Allahumma ya Allah hadza qasmi, inilah pembagianku, inilah penggiliranku, fima amliku, yang saya mampu untuk melakukannya. Fala talumuni fima tamliku walat amliku. Ya Allah, jangan engkau cela aku dalam hal yang ya Allah sanggup untuk melakukannya, tapi saya nggak mampu untuk melakukannya, gitu. Ya kan? Nah, Allah adil. Rasulullah hanya mampu semampunya untuk berbuat adil. Maka Rasulullah pun berdoa, doanya begitu. Ya Allah, ini model giliranku begini. Ini yang saya mampu untuk melakukannya. Kalau Bapak punya istri 2, sudah berusaha untuk membaginya, ini doa ini bisa dibaca, Pak, supaya diampuni oleh Allah, Pak. Karena nggak bisa benar-benar adil itu. Makanya doa ini, ya Allah, inilah pembagianku untuk istri-istriku yang sudah berusaha saya lakukan semampu saya. Tapi tentunya saya nggak bisa untuk seadil-adilnya. Maka jangan engkau mencela aku, gitu. Jadi minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala karena nggak mampu betul-betul adil. Ya adilnya semampunya, sebisanya. Nah, ini Rasulullah pun mengajarkan doa seperti ini karena memang nggak mungkin orang berusaha berbuat adil betulan. Sehingga Rasulullah menyampaikan, ya mengajarkan lah ya doa begini, dan beliau mengamalkan doa ini. Ya, ya Allah, jangan engkau hukum aku dengan sesuatu yang tidak mampu untuk aku lakukan dalam berbuat adil. Inilah pembagianku. Saya sudah berbuat semampu saya untuk berbuat adil lah, gitu. Itu Bapak bisa berbuat begitu, bisa berdoa begitu juga, supaya efek daripada nanti di akhirat gara-gara nggak adil itu nggak terjadi. Apa sih Pak efeknya, Pak? Nanti hadis berikutnya, Pak. Nah, tadi hadis riwayat Imam 4, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim, dan seterusnya. Ya. Halo. Ya.
Iya, namanya perasaan itu nggak bisa adil. Perasaan cinta, ngelihat orang. Istri Nabi Sauda, Sauda umurnya berapa? Nah, disebut dinamakan Sauda. Sauda artinya apa? Nah, kira-kira dipandang enak nggak itu? Kemudian Siti Aisyah, cantik jelita masih muda, ting ting pak. Nah, kalau perasaan harus sama, wah susah itu. Nabi juga nggak bakalan bisa. Betul nggak itu? Nah, iya, nggak bakalan. Ah, iya bisa jadi, bener. Karena memang dan nyatanya setiap hadis tentang kemesraan bersama Rasulullah dari istri beliau itu semuanya itu dari Siti Aisyah. Nggak ada itu dari Sauda, nggak ada itu. Iya. Iya, memang kemesraan itu juga berkaitan dengan muda tidaknya. Kalau udah tua mesra itu malu pak. Ah udah tua begini. Bapak seumuran begini mau mesra-mesraan sama istri bapak. Istri bapak yang bilang, ah udah tua. Gitu, gitu ya. Tapi kalau bapak punya istri muda, kira-kira gimana pak? Ya tetap mesra-mesraan juga, nama istrinya masih muda. Betul nggak itu? Iya, meskipun bapak sudah berumur lah. Itu artinya ini anu pak ya, suatu yang naluri manusia lah, wajar itu. Dan konsep namanya hati, hati itu sesuatu yang susah untuk bisa adil dari sisi sayang, dari sisi cinta. Nggak mungkin pak, kecenderungan itu nggak mungkin itu bu, bisa disebut adil semuanya, itu nggak mungkin. Tetapi Rasulullah tetap dalam prakteknya penggilirannya itu kemudian bisa adil gitu loh, berusaha beliau untuk melakukan adil. Yo meskipun Siti Aisyah masih sangat muda, tapi ketika gilirannya istri yang apa Sauda, ya memang tinggalnya di situ, bermalam di situ, begituan. Meskipun di sana, apakah beliau akan semesra ketika berada dengan si Aisyah? Ya beda, ya kan? Lah iya, mesti beda. Banyak juga nanti riwayatnya ada bahwa kadang Sauda juga Sayyidah Sauda itu memberikan gilirannya kepada Siti Aisyah. Nanti ada. Udahlah saya ngalah. Giliran saya buat Adinda Siti Aisyah. Nah, gitu. Itu biasa juga begitu. Dan itu Nabi juga nerima gitu. Nah, ini wajar lah ya. Itu dari sisi hati memang nggak bisa dipaksa untuk adil betul sama rata sayangnya, kecenderungannya nggak bisa. Tapi adil dari sisi amaliyah, perlakuan itu bisa. Gitu. Oh, iya, 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 iya. Semuanya
punya andil dalam pembagian waris. Ya kan? Ini problemnya kalau bapaknya ini yang meninggal enggak cerita sama itu kan, itu problem itu akhirnya jadi ribut, Pak. Makanya memang suami harus gentle. Kalau gentle nikahin orang istri kedua ya harus gentle menyampaikan itu jujur kepada istri pertama begitu loh, sehingga nggak terjadi seperti tadi. Karena kalau ternyata sampai meninggal dan harta warisnya dikuasai untuk satu orang, sementara yang ini dia berhak tapi ternyata nggak dapat bagian, itu kan dizolimi kan begitu. Dia punya hak ternyata nggak dapat bagian, itu kan artinya diambil, dirampas hartanya secara tidak adil. Tapi ketidakadilan ini ketika dia mengajukan ke pengadilan akan bertele-tele. Kalau ini mengingkarinya, termasuk ketika pelakunya sudah meninggal dunia. Lah terus yang mengakui siapa? Saksinya mana? Kalau ada 2 orang saksi masih hidup, oke, bisa didatangkan. Yang 2 orang saksi juga sudah nggak tahu kemana, ya kan? Jadi repot itu. Akhirnya tes DNA itu jadi ribet itu prosesnya. Nah itu semuanya ya. Iya. Ya yang dosa yang itu, yang apa namanya? Ya istri tadi yang menguasai semua itu. Iya, itu dosa itu. Iya, kalau sampai ke pengadilan nggak terima juga karena nggak ada, karena lemah ya. Karena nggak ada surat-suratnya kan lemah. Itu jadi problem itu. Makanya dari sisi itu aja nggak adil itu. Makanya kalau pengen adil, benar-benar adil ya, di situ nikahnya nikah resmi, di sono nikahnya nikah resmi. Ternyata kakaknya pindah. Kepala kakaknya pindah, ini kok kepala kakaknya nggak ada, ini kemana ini? Ternyata istri sono nikah lagi, repot itu. Itu langsung ketahuan itu, Pak. Di print kakak yang baru itu ngilang. Ini kakaknya, kepala keluarganya kemana itu? Lo orangnya di sini ada, kakaknya hilang yang baru. Diusut ternyata kakaknya pindah ke Semono. Nah, ini bisa diusut itu. Itu. Nah, hadis berikutnya bagaimana ketika tidak bisa adil. Wa an Nabi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bercerita, man, barang siapa kanat lahu imro'atani, punya 2 istri, orang yang punya 2 istri, kemudian famala ila aha ihdahuma, kemudian condong, pembagiannya itu condong mengunggulkan. Ini pembagian di sini malah itu condongnya bukan sekedar hati, Pak. Kalau hati ini nggak bisa dipungkiri, tapi ini condong untuk melebihkan pembagian salah satunya, artinya tidak adil ya. Ya, maka jaa yaumal qiyamah, dia akan datang pada hari kiamah, wasikuhu, sementara sisinya, punggungnya atau apa ya, lambungnya itu mailun, miring. Jadi jalannya nanti di padang mahsyar itu miring, Pak, pincang gitu. Jadi miring-miring itu, keberatan sebelah itu. Ini akibat daripada nggak bisa adil, Pak. Nggak memperlakukan adil kepada 2 orang istri, condongnya kepada sebelah. Dari sisi nafkah condongnya sebelah, dari sisi pembagian nafkah batin cenderungnya sebelah, kemudian dari sisi tidur bermalam lebih banyak sebelah. Itu nanti di akhirat kalau jalan di padang mahsyar itu miring, sengkleh, jadi ya. berat. Ada yang siap, Pak, seperti ini, Pak? Kalau siap monggo aja. Jadi yang PNS merasa duitnya banyak supaya nggak ketahuan, ini mendingan nikah lagi nih. Tapi kalau PNS nikah lagi ketahuan, repot, ini bisa dipecat ini. Akhirnya siri. Nah, kalau udah siri aja, Pak, berarti ini cuma main-main ini. Gitu. Hanya cuma, itulah. Itu
diawali dengan tidak adil. Ya, maka kalau udah tidak adil kemudian meninggal dunia di akhirat jalannya miring. Ya, ini repot ini. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam 4 sanadnya sahih. Para jamaah yang berbahagia, yang dimaksud famala ila ihdahuma itu adalah giliran, bukan perasaan. Kalau perasaan mah susah itu, ditolak itu susah, Pak. Yang satu udah keriput, yang satunya masih kinclong, ngoblong-ngoblong. Susah, Pak. Perasaan itu untuk tidak condong ke salah satunya itu susah itu. Mesti condongnya ke yang muda lah ya. Makanya kalau diajak kondangan, yang diajak kondangan yang mana, Pak? Yang muda lah. Itu sudah condong itu. Kalau seperti itu caranya, yang dibawa yang muda, terus diundang lagi yang dibawa yang muda lagi. Yang muda terus ini istri saya, cakep kan gitu. Iya. Giliran yang dibawa istri yang tua, aduh, gimana ya? Di pojok aja lah. Giliran yang dibawa istri muda, ini istri saya gitu. Ini dikenalin sama teman-teman istri saya. Oh, mantap. Ini kan berarti sudah condong ke salah satunya, Pak ya. Nah, itu kalau sudah sampai bukan sekedar perasaan, tapi praktek pembagian, ya kan? Kalau ada kondangan, itu lagi, itu lagi. Itu kan sudah nggak adil itu dalam pembagian itu. Nah, ini mesti nih di akhirat nanti akan pincang ini jalannya. Aduh, repot-repot. Aduh. An-nahyu anil mail li imra'atin min nisa'ir rajul yamilu ilaiha. Jadi larangan untuk condong kepada salah satu istri-istrinya. Fayaziduha fil qasama, menambah giliran yang seharusnya jatahnya di sini 2 hari, di sana 2 hari, di sana 2 hari. Aduh, 1 harinya kemana ya? Muter dah. 1 harinya juga digilir. Ya 1 hari lebihnya ini, 1 hari sini, 1 hari ini nambah, kan begitu. Giliran pas. Tapi ternyata begitu nikahi istri muda, yang lain udah pada tua, yang ini dilebihin lebih banyak daripada yang lain. Nah, ini siap-siap di akhirat ya pincang jalannya. Ya, bonus. Bismillahirrahmanirrahim. Mutlakun sawaun fil qalil wal kasir, baik itu condongnya banyak maupun baik itu gilirannya nambah banyak maupun nambah sedikit, itu ternyata sama, Pak, tetap dilarang. Kalau memang istri 2, 3 hari 3 hari, 1 harinya ya tinggal nanti minggu ini 1 harinya, minggu yang ini untuk dia, kan begitu. Nah, jadi muter sama, enggak dikurangi, enggak dilebihkan. Jangan sampai 1 hari buat siapa? Yang muda terus, yang muda lagi, yang muda lagi. Nah, itu artinya dia nambah 1 hari jatah yang seharusnya 1 hari dibagi juga ternyata untuk sang muda. Nah, ini namanya enggak adil. Nanti pincang nanti di akhirat. Ada yang mau, Pak, begitu, Pak? Aduh, berat. Kemudian hadis berikutnya ini kalau pengantin baru, Pak. Pengantin baru kan tentu beda. Ya kan, ada bulan madunya maksudnya. Nah, bulan madu antara istri yang janda dengan istri yang perawan. Ini ternyata beda, Pak. Ya. Anas, diriwayatkan dari Anas bin Malik, qala beliau bercerita, minas sunnah, bagian daripada sunnah itu
idza tazawwaja ar-rajul al-qurra ala thaybi, apabila seseorang menikahi istrinya itu perawan, ting-ting, gadis, ya kan? Ala thaybi, bukan yang janda. Maka aqama indahas sab'an, maka untuk malam pertamanya, bulan madunya, boleh untuk tinggal di istri yang perawan tadi, istri baru itu selama 7 hari, itu boleh. 7 sama 2 ya. Tsumma qasama, giliran sudah selesai, kalau sudah 7 hari selesai, ini kan spesial karena istri baru, bonus bonus ini 7 hari ini. Tapi setelah selesai 7 hari ini, kemudian tetap kembali adil. Semua istrinya, ada istri berapa? Ini istrinya ada 2 misal lah, ini istri yang baru. Tetap ini 3 hari, ini 3 hari, yang 1 hari dibagi juga. Minggu ini buat ini, minggu ini buat ini. Nah, begitu kira-kira lah. Atau kalau mau 2 hari 2 hari, 2 hari sini, kemudian 2 hari ini, kemudian 2 hari berikutnya ini lagi muter. Tergantung kesepakatan. Ya kan? Nah, itu setelah malam pertama tadi yang 7 hari itu harus kembali lagi. Wa idza tazawwaja thaibah, kalau menikahi janda, aqama indaha salasan, malam pertama dikasih 3 hari. Mengapa jandanya 3 hari? Janda udah pengalaman dulu, udah pernah, jadi nggak heran. Kalau yang perawan itu kan masih latihan, Pak, sehingga perlu ekstra 7 hari. Karena janda itu sudah latihan, udah pengalaman, sehingga cukup 3 hari lah. Itu malam pertamanya. Selanjutnya digilir seperti biasa, ya kan, sesuai dengan adilnya lah. Tsumma qasama, kemudian adil, digilir secara adil. Hadis muttafaqun alaih wa lafdzul Bukhari, lafadznya milik Imam Bukhari. Ada pertanyaan, Pak? Ada yang mau? Apa ya semua yang waduh. Ini kasus sekarang yang terjadi di Palestina, Pak. Itu istri bilang, yang itu kasihan itu ambil aja 1 anak yatim. Anak yatim lah. Ya diasuh kek. Waduh, kalau anaknya diambil itu ibunya juga harus diambil juga ini. Repot. Udah nggak jadi. Cukup, Pak ya. Kita lanjutkan pertemuan yang datang. Mudah-mudahan ya, meskipun nggak bisa ngamalin begini, minimal tahu lah ya. Tapi tetap pahalanya besar, Pak. Ilmu meskipun tidak diamalkan dan nggak mungkin diamalkan, itu tetap pahalanya banyak dan sangat besar nilainya untuk ngangkat derajat kita, meskipun nggak bisa ngamalin. Tapi kalau Bapak bisa ngamalin, luar biasa itu, punya istri 2, 3 itu. Mari kita akhiri. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna, Allahumma ij'alna wa auladana min ahlil ilmi wal khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.